Halo Bapak Ibu Guru hebat, selamat datang di channel YouTube Abun and Kids. Bersama saya Irdian Febri, SPD MPD. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Di dalam menyajikan pembelajaran, kita hendaknya mengetahui keberagaman dari murid-murid kita, yaitu murid-murid yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang tidak dapat mengakses teknologi, murid yang memiliki minat terhadap bidang tertentu, murid-murid yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar, dan masih banyak lagi keberagaman murid yang dapat kita temui. Kemudian, kita juga harus menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sebagai guru, kita perlu berpikir bagaimana caranya dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses yang kita ajarkan sesuai dengan kebutuhan murid. Dan pembelajaran yang melayani kebutuhan murid yang sesuai dengan minat-minat murid itu kita namakan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu? Yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Apa-apa saja kebutuhan belajar murid yang perlu diperhatikan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat murid, kemudian profil belajar murid. Di dalam kesiapan belajar atau readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Jadi sebelum kita membuat rencana pembelajaran, itu sebagai guru harus mengetahui dulu kesiapan belajar dari murid-murid kita dengan cara melakukan assessment di awal, atau bisa juga kita dengan melaksanakan observasi atau diskusi dengan guru sebelumnya. Kemudian lagi kebutuhan murid yang kedua, yaitu minatnya. Apa itu minat? Yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat dapat terbagi dua, yaitu minat situasional. Maksudnya, yang awalnya murid kita tidak minat akan suatu hal atau pelajaran yang akan kita sajikan, tapi jika guru menyajikannya dengan menarik, menyenangkan, kreatif, bisa saja murid kita yang awalnya tidak minat bisa menjadi minat. Itu namanya minat situasional. Kemudian yang kedua yaitu minat individu. Jadi kalau minat individu ini, walaupun guru menyajikannya biasa dengan metode biasa, misalnya dengan ceramah, tapi kalau murid kita sudah minat, jadi dia akan tetap minat. Jadi yang perlu diketahui guru ini yaitu apakah murid kita ini minat atau tidak. Jadi walaupun tidak minat, itu bisa kita jadikan minat. Dengan cara memang guru harus kreatif. Kemudian cara guru untuk menarik minat murid. Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Tentu saja untuk menarik minat murid,
tidak cukup dengan 3 ini. Bapak Ibu guru hebat mungkin lebih tahu bagaimana cara menarik minat murid. Kemudian profil belajar murid, yaitu cara-cara bagaimana murid paling baik dalam belajar. Faktor yang mempengaruhi profil belajar murid yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, kemudian pengaruh budaya, kemudian lagi preferensi gaya belajar murid. Preferensi gaya belajar murid. Gaya belajar murid ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kinestetik, visual, dan audio. Jadi, kemudian strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama diferensiasi konten. Diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Guru juga perlu mempertimbangkan dari hasil pemetaan kebutuhan belajar murid dari aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses, yaitu guru perlu memvariasikan proses belajar murid agar sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, sehingga sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Kemudian diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Kemudian bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini dapat kita ambil dari capaian pembelajaran. Kemudian melakukan analisis kebutuhan belajar murid dengan asesmen diagnostik, yaitu kita lakukan asesmen sebelum memulai pembelajaran, sehingga untuk menyusun rencana pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostis tersebut. Kemudian menganalisis penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kontennya, proses, dan produk yang dihasilkan. Kemudian mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam pembelajaran. Yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Guru Bergerak Indonesia Maju. Okay, thank you for watching. Don't forget like, share, and comment.